Halo, perkenalkan, nama saya Rowinter Sinaga. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah kelas reguler C Stambuk tahun 2025. Tugas ini saya susun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Ibu Najwa SPD MPD. Nah, dalam tugas critical book review ini, saya membahas dua buku yaitu Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan karya dari Dr. Nurzengki Ibrahim MM dan Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Dr. Randus Swanto MSI. Kedua buku ini sama-sama membahas tentang sejarah dan perkembangan negara-negara di kawasan Asia Selatan, tetapi dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Menurut saya, buku karya Dr. Nurzengki Ibrahim lebih fokus kepada urutan sejarah tiap negara-negara India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Maladewa, mulai dari masa kuno sampai masa modernnya. Sementara buku karya Dr. Randus Suwanto M.Sli lebih menonjolkan sisi dinamika sosial, budaya, dan politik yang menjadi kawasan itu secara keseluruhan. Melalui review ini, saya ingin melihat bagaimana kedua buku tersebut saling melengkapi dalam memberikan pemahaman tentang sejarah Asia Selatan, serta menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing buku dari sudut pandang yang saya lihat sebagai mahasiswa sejarah. Nah, kita akan masuk review buku yang pertama yaitu Sejarah-Sejarah Negara di Kawasan Asia Selatan yang ditulis oleh Dr. Nurzenki Ibrahim MM yang diterbitkan oleh Ombak di Yogyakarta. Tahun terbitnya itu yaitu tahun 2017 dan tebalnya itu sekitar 206 halaman. ISBN-nya itu 978 strip 602 strip 258 strip 268 strip 7. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu identitas buku. Buku sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan yang ditulis oleh Dr. Nurzenki Ibrahim MM dan diterbitkan oleh penerbit Ombak pada tahun 2017. Buku ini berisi 206 halaman dan terdiri dari 10 bab yang membahas berbagai negara di kawasan Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, Nepal, dan Bhutan. Yang kedua yaitu isi dan tujuan buku. Bab pertamanya pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang penulisan buku serta tujuan mempelajari sejarah Asia Selatan. Penulis menegaskan pentingnya memahami kawasan ini karena memiliki pengaruh besar dalam perkembangan budaya, agama, dan peradaban dunia. Selain itu dibahas pula batas-batas wilayah di Asia Selatan dan ciri-ciri umum masyarakatnya yang majemuk serta etnis, bahasa, dan kepercayaannya. Bab yang kedua membahas memahami sektor Hindu, Buddha, serta Islam di Asia Selatan. Bab ini membahas bagaimana tiga agama besar, Hindu, Buddha, dan Islam mempengaruhi kehidupan masyarakat Asia Selatan. Penulis menelusuri asal-usul agama Hindu di lembah Indus, penyebaran ajaran Buddha keluar India, serta masuknya Islam melalui perdagangan dan penaklukan. Bab ini menunjukkan bahwa keanekaragaman agama telah membentuk identitas sosial dan budaya yang kompleks di kawasan tersebut. Bab yang ketiga membahas tentang memahami sejarah kawasan Asia Selatan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum tentang sejarah kawasan dari masa kuno, pertengahan, hingga modern. Penulis menjelaskan peradaban lembah Indus sebagai awal mula sejarah Asia Selatan, dilanjut dengan masa kerajaan-kerajaan seperti Maurya dan Gupta, hingga datangnya kekuasaan kolonial Barat seperti negara Inggris. Bab 4 membahas mengenai sejarah India. India menjadi pusat pembahasan utama pada bab ini. Bab ini menguraikan penjelasan panjang India mulai dari masa peradaban kuno, munculnya kerajaan besar seperti Maurya dan Gupta, masa kolonial Inggris, hingga perjuangan kemerdekaan di bawah tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Bab ini menunjukkan bagaimana sejarah India menjadi cerminan perkembangan Asia Selatan secara keseluruhan. Nah, untuk bab 5-nya sendiri itu membahas mengenai sejarah Pakistan. Bab ini menjelaskan terbentuknya Pakistan dari hasil pemisahan India pada tahun 1947. Penulis membahas latar belakang ideologis berdirinya Pakistan sebagai negara Islam, serta berbagai tantangan politik dan sosial yang dihadapi setelah kemerdekaan. Ada juga pembahasan tentang peran tokoh Muhammad Ali Jinnah dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Untuk bab yang keenam mengenal sejarah Bangladesh. Bab ini menggambarkan sejarah Bangladesh yang awalnya merupakan bagian dari Pakistan Timur. Penulis juga menjelaskan konflik dan politik serta ekonomi antara Pakistan Barat dan Timur yang akhirnya memicu perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Setelah merdeka, Bangladesh mengalami berbagai tantangan dalam membangun stabilitas ekonomi dan juga stabilitas sosial. Masuk ke bab 7 ini membahas mengenal sejarah Sri Lanka. Penulis memaparkan penjelasan Sri Lanka mulai dari masa kerajaan Sirhala kuno,
Pengaruh Buddha yang kuat hingga pada masa penjajahan Portugis, Belanda, dan Inggris. Setelah mereka merdeka pada tahun 1948, Sri Lanka menghadapi konflik etnis antara mayoritas Sunhala dan mayoritas Tamil yang berlangsung lama. Untuk bab lawannya ini membahas sejarah Maladewa. Bab ini membahas sejarah Maladewa yang lebih sederhana namun unik. Negara kepulauan kecil ini akhirnya berpengaruh oleh kebudayaan India dan Sri Lanka, kemudian menjadi kerajaan Islam sejak abad ke-12. Penulis menyoroti peran strategis Maladewa di Samudra Hindia serta tantangan modernnya terkait pariwisata dan juga perubahan iklim. Untuk bab 9-nya membahas mengenai sejarah Nepal. Nepal dijelaskan sebagai negara pegunungan yang menjadi tempat lahirnya Siddhartha Gautama yang merupakan salah satu juga orang penting dalam Buddha. Penulis menggambarkan perkembangan kerajaan Nepal, hubungan diplomatiknya dengan India dan Tiongkok, serta proses transformasi dari kerajaan Hindu menjadi republik modern pada abad ke-21. Untuk bab sebelumnya membahas mengenal sejarah Bhutan. Bab terakhir membahas Bhutan sebagai negara kecil yang masih mempertahankan tradisi Buddha Vajrayana yang kuat. Bhutan digambarkan sebagai negara yang menyeimbangkan modernisasi dengan pelestarian budaya melalui konsep Gross National Happiness atau kebahagiaan nasional bruto. Nah, buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sejarah dan perkembangan peradaban negara-negara di kawasan Asia Selatan, serta masa kunonya hingga sampai masa modernnya. Penulis juga memulai pembahasannya dengan pengantar mengenai letak geografis, kebudayaan, dan agama-agama besar yang lahir dan berkembang di kawasan ini seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, selanjutnya, setiap bab itu membahas satu negara secara terperinci mulai dari zaman kuno, masa kerajaan, kolonialisme barat, hingga perjuangan kemerdekaan dan perkembangan modernnya. Misalnya, India dijelaskan melalui peradaban lembah Indus, dinasti Maurya dan Gupta, hingga masa kolonial Inggris dan kemerdekaan pada tahun 1947. Begitu pula Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Maladewa, masing-masing dijabarkan berdasarkan latar sejarah dan sosial budayanya. Penulis juga menyoroti pengaruh besar kolonialisme Eropa terhadap pembentukan identitas politik di kawasan ini, serta dinamika hubungan antar negara setelah merdeka. Kita masuk ke gaya penulisan dan penyajian. Dr. Nurjengki Ibrahim menulis dengan bahasa yang cukup ringan dan mudah dipahami, membuat buku ini cocok untuk pelajar maupun mahasiswa yang mempelajari sejarah kawasan di Asia Selatan. Setiap bab disusun secara sistematis dilengkapi dengan peta, gambar, dan ilustrasi yang membantu pembaca memahami konteks geografis dan peristiwa sejarah yang dibahas. Namun, penyajiannya cenderung lebih fokus kepada India dan Pakistan sebagai dua negara besar di kawasan tersebut. Sementara negara-negara kecil seperti Bhutan dan Maladewa hanya mendapat pembahasan singkat. Meski demikian, secara keseluruhan buku ini tetap berhasil memberikan gambaran umum dan memengaruhi. Untuk kelebihan bukunya sendiri itu yang pertama, bahasa yang mudah dipahami. Penulis menggunakan gaya bahasa yang komunikatif dan tidak terlalu akademis sehingga menarik untuk dibaca. Kelebihan yang kedua itu isi yang padat dan luas. Buku ini membahas banyak negara dan periode sejarah-sejarah dengan ringkas namun informatif. Yang ketiga, ilustrasi dan peta. Hal ini memudahkan pembaca untuk memahami letak geografis dan pergerakan sejarah di kawasan Asia Timur. Untuk kelebihan yang keempat itu relevan dengan konteks global. Buku ini membantu pembaca memahami hubungan sejarah antar negara Asia Selatan, pengaruhnya terhadap dunia modern. Untuk kekurangan sendiri, pembahasan tidak seimbang. Beberapa negara seperti Bhutan dan Maldives dibahas terlalu singkat dibanding dengan India atau Pakistan. Bab yang ke-8 membahas tentang kerajaan di kawasan India Selatan, berfokus pada kerajaan-kerajaan seperti Pallava, Chalukya, dan Chola yang berkembang di India Selatan. Suwarmo menekankan pentingnya kawasan ini dalam perdagangan internasional dan hubungan budaya dengan wilayah Nusantara. Bab 9 membahas tentang proses Islamisasi anak benua India. Bab ini menjelaskan proses dan masuk dan berkembangnya agama Islam di India melalui jalur perdagangan, dakwah, serta penaklukan. Suwarmo menegaskan bahwa Islam tidak hanya membawa pengaruh agama tetapi juga perubahan dalam sistem sosial, budaya, dan pemerintah. Islamisasi berlangsung secara bertahap dan menumbuhkan komunitas muslim yang besar terutama di wilayah utara India. Bab sebelumnya membahas Sultan-Sultan Delhi, membahas berdirinya Kesultanan Delhi pada abad ke-13 sebagai bentuk pemerintahan Islam pertama yang kuat di India. Penulis juga menguraikan dinasti-dinasti yang berkuasa seperti Mamluk, Khaji, Tughlaq, dan Lodi. Masa ini menjadi fondasi awal penyatuan politik di India sebelum kemunculan Kekaisaran Mughal.
Bab yang ke-11 membahas tentang integrasi di wilayah Imperium Mughal. Bab ini menguraikan masa pemerintahan dinasti Mughal yang mencapai puncak kejayaan di bawah Akbar Agung. Pada masa ini terjadi penyatuan wilayah luas, kemajuan seni infrastruktur seperti Taj Mahal, seperti toleransi antara umat beragama. Imperium Mughal juga membawa stabilitas dan kemakmuran bagi India selama beberapa abad lamanya. Bab ke-11-nya 12 membahas tentang kolonialisme Inggris menuju pergerakan kebangsaan India yang membahas kedatangan bangsa Eropa, khususnya Inggris yang awalnya melalui perdagangan kemudian menjadi India. Suaranya juga menjelaskan dampak kolonialisme Inggris terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat India, serta munculnya benih perlawanan dan semangat kebangsaan. Untuk bab ke-13-nya, perkembangan nasionalisme India sampai terjadinya kemerdekaan. Bab ini juga menguraikan perjuangan rakyat India dalam melawan penjajahan Inggris. Tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah menjadi pusat perhatian. Penulis menekankan peran pergerakan dan kekerasan Gandhi dan proses panjang yang akhirnya membawa India merdeka pada tahun 1947 serta berdirinya Pakistan. Bab yang ke-14 tentang peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Bab ini membahas pemikiran dan perjuangan Muhammad Iqbal yang merupakan tokoh besar yang dikenal sebagai bapak spiritual Pakistan. Suwarmo menyoroti bagaimana gagasan Iqbal mengenai pentingnya negara tersendiri bagi umat Islam di India menjadi dasar terbentuknya ide tentang Pakistan. Iqbal tidak hanya dikenal sebagai penyair dan filsuf, tetapi juga sebagai tokoh politik yang memperjuangkan kebangkitan Islam modern. Ia berpendapat bahwa umat Islam di India perlu memiliki wilayah politik yang mandiri agar dapat menjalankan kehidupan sosial dan keagamaannya secara utuh. Pemikiran ini kemudian menginspirasi Muhammad Al-Jinnah dalam memperjuangkan kemerdekaan Pakistan. Bab yang ke-15, akar konflik India dan Pakistan soal Kashmir. Bab ini menjelaskan awal mula konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan setelah keduanya merdeka pada tahun 1947. Suwarmo menguraikan bahwa perebutan wilayah Kashmir menjadi masalah utama karena penduduk mayoritas Muslim, tetapi penguasanya saat itu masih memilih bergabung dengan India. Konflik ini bukan hanya soal wilayah, tetapi juga menyangkut identitas agama, politik, dan nasionalisme kedua negara. Suwarmo menilai konflik Kashmir sebagai salah satu masalah paling kompleks di Asia Selatan yang hingga kini belum memenuhi dan juga menemukan solusi damai. Topik ke-16 membahas lahirnya negara Bangladesh. Bab terakhir membahas terpecahnya Pakistan menjadi dua bagian, yaitu Pakistan Barat yang sekarang dikenal juga sebagai Pakistan dan Pakistan Timur yang kemudian dikenal menjadi Bangladesh. Suwarmo menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi, politik, dan budaya antara dua wilayah tersebut memicu ketegangan. Pakistan Timur masih terlindas secara ekonomi dan politik oleh pemerintah pusat di Barat. Puncaknya terjadi pada tahun 1971 ketika pecah perang saudara dan India ikut campur yang akhirnya membuat Pakistan Timur memproklamasikan kemerdekaan sebagai Bangladesh. Bab ini juga menutup pembahasan dengan penegasan bahwa dinamika sejarah Asia Selatan syarat dengan konflik identitas dan perjuangan politik yang panjang. Kesimpulan umum dari isi buku ini merupakan secara keseluruhan dinamika sejarah Asia Selatan karya Dr. Randus Suwarmo MM menyajikan perjalanan panjang kawasan di Asia Selatan mulai dari masa peradaban awal hingga terbentuknya negara-negara modern seperti India, Pakistan, dan juga Bangladesh. Buku ini menekankan bagaimana perpaduan budaya, agama, dan politik memenuhi dan membentuk identitas kawasan Asia Selatan. Gaya penulisan yang sistematis dan mudah dipahami menjadikan sangat berguna bagi mahasiswa untuk memahami konteks sejarah regional secara menyeluruh. Perbandingan dari kedua buku ini yang merupakan buku utama dan juga buku pembanding, buku sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan karya Dr. Nurzengki Ibrahim MM dan juga buku dinamika sejarah Asia Selatan karya Dr. Andus Suwarmo MM sama-sama membahas sejarah kawasan di Asia Selatan tetapi dengan fokus yang berbeda. Buku Dr. Nurzengki Ibrahim lebih menekankan pada sejarah tiap negara secara terpisah dan pembahasan yang detail mengenai aspek politik, ekonomi, dan budaya masing-masing. Sedangkan buku Dr. Andus Suwarmo lebih tematik dan menyeluruh, menyoroti proses-proses besar seperti Islamisasi, kolonialisme, nasionalisme, hingga lahirnya negara modern. Dari segi bahasa, buku Nurzengki lebih akademis dan rinci, sementara buku Suwarmo lebih mudah dipahami karena alurnya runtun dan jelas. Keduanya saling melengkapi. Satu memberi pemahaman mendalam per negara yang memberikan gambaran luas tentang dinamika kawasan Asia Selatan. Penutupnya,
Dari hasil pembacaan dan pembandingan kedua buku tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan karya Dr. Nurjengki Ibrahim MM maupun dinamika sejarah Asia Selatan karya Dr. Andus Warmo MM memiliki nilai penting dalam memahami sejarah kawasan Asia Selatan. Kedua buku ini sama-sama memberikan wawasan luas tentang perjalanan bangsa Asia Selatan, mulai dari peradaban awal ke masa kerajaan-kerajaan besar, pengaruh Islam, kolonialisme Barat, hingga lahirnya negara-negara modern seperti India, Pakistan, dan juga Bangladesh. Buku Dr. Zengki juga Ibrahim unggul dalam kedalaman pembahasan tiap negara, sedangkan buku Dr. Andus Warmo kuat dalam keterpaduan alur sejarah dan dinamika kawasan. Dengan membaca kedua buku ini, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh, seimbang, dan analisis mengenai sejarah Asia Selatan. Secara keseluruhan, kedua karya ini menjadi sumber bacaan yang relevan dan bermanfaat bagi mahasiswa sejarah dan memperluas wawasan tentang hubungan antar bangsa dan pembentukan identitas kawasan di Asia Selatan di masa lalu hingga juga masa kini. Dari kedua buku ini kita bisa belajar bahwa sejarah Asia Selatan bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana perbedaan budaya dan Islam membentuk identitas sebuah kawasan. Terima kasih sudah menyimak video dari saya, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Muah.